Di tengah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, seorang petani milenial dari Kabupaten Semarang justru mencetak prestasi membanggakan. Ia berhasil meraih juara satu Anugerah Insan Pertanian 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maresti Mei Yuniasih, petani milenial asal Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dinobatkan sebagai juara pertama pada kategori petani milenial komoditas kopi dalam ajang Anugerah Insan Pertanian 2025. Penghargaan diberikan pada Kamis malam di Semarang. Prestasi ini merupakan hasil dari perlombaan yang digelar Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah pada 20 September lalu. Maresti dikenal sebagai petani kopi yang memproduksi kelir Javanese Kopi, sebuah produk kopi asli Gunung Kelir. Ya, saya sangat senang ya karena ada apresiasi dari Distanbun Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan Lomba Anugerah Insan Pertanian di tahun 2025 ini. Menurut Maresti, tren nongkrong dan menikmati kopi di kalangan anak muda dapat menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan minat bertani, khususnya kopi. Ia berharap semakin banyak lahan desa yang terselamatkan dari alih fungsi karena digarap oleh petani muda. Lulusan pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma ini mulai menggeluti pertanian sejak 2019. Ia memilih tidak memperluas lahan secara besar-besaran demi menghindari monopoli, dan lebih fokus membina petani lain agar nilai jual kopi meningkat. Mulainya tahun berapa? Saya mulai itu Februari 2019, jadi 1 tahun sebelum COVID. Sudah lulus? Ya, sudah saya lulus dari pendidikan biologi Sanata Dharma, itu 2018. Kemudian saya mempelajari marketing dulu, bagaimana pemasaran, karena jatuhnya bisnis itu kan tetap di pemasaran, sehingga saya harus belajar pemasaran dulu, sehingga 2019 baru saya usaha kopi. Seluk-beluknya Mbak sebagai petani? Ya, jadi karena bapak ibu dulu adalah petani kopi dan tidak ada anak-anaknya yang meneruskan, saya 3 bersaudara perempuan semua. Nah, kemudian saya harus sadar diri, siapa lagi yang akan meneruskan ini kalau bukan saya. Dan bapak ibu saya itu ngopeni kopi itu sangat luar biasa ya. Kopi itu 1 tahun sekali panennya dan hanya dijual di Tengkulak dengan harga yang sangat murah, tidak dihargai, padahal perawatannya harus sering kalau kopi pemupukan, pemangkasan dan lain. Nah, dari itu harus saya perbaiki nilai ekonomi, nilai jual kopi, yaitu dengan cara saya mengolah kopi sehingga untuk jadi bahan baku. Makanya saya menjualnya juga bahan yang sudah jadi roasted bean atau bubuk. Itu macamnya ada Robusta, ada Arabica juga. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut penghargaan ini bertujuan menarik minat generasi muda agar melihat pertanian sebagai peluang ekonomi besar. Apalagi Jawa Tengah memiliki komoditas unggulan yang terus tumbuh. Hargaan itu jelas kita buat supaya untuk memberikan, jelas kita mengapresiasi teman-teman khususnya petani muda milenial ini kan, biar bisa memberikan contoh tentunya. Contoh kepada generasi muda yang lain, ini dalam rangka karena kita ingin membangun semangat daripada anak-anak muda itu untuk melihat bahwa pertanian itu ternyata sebuah peluang besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Teknologi modern diyakini mampu menjawab tantangan penyempitan lahan. Berdasarkan data BPS melalui kerangka sampel area, produksi padi Jawa Tengah sepanjang 2025 diproyeksikan meningkat mencapai 9,38 juta ton GKG. Sementara produksi jagung juga naik menjadi 3,86 juta ton. Ajang Anugerah Insan Pertanian 2025 membagi penghargaan ke dalam beberapa kategori, termasuk petani milenial, pendamping petani, kelompok tani perkebunan, produsen benih terbaik, dan daerah dengan indeks pertanaman tertinggi. Prestasi Maresti Mei Yuniasih menjadi bukti bahwa pertanian dapat berkembang melalui tangan-tangan muda yang inovatif. Pemerintah berharap semakin banyak generasi milenial yang mengambil peran dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.